Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Baik. Oke. Hari ini kita masuk bab baru yaitu al-munada, tapi sebelum masuk ke bab baru kita merujuk sebentar di bab tamyiz sambil menunggu yang lainnya ya. Oke. Apa sih tamyiz itu? Ya. Kalian bisa lihat di sini ada contohnya ishtara Abdullah kilogram lahman. Kilograman lahman. Nah, lahman di sini adalah tamyiz atau kata yang membedakan. Kenapa sih kita memerlukan tamyiz? Kita memerlukan tamyiz karena kata sebelumnya yaitu kilogram adalah memiliki makna yang umum. Jadi kita perlu pembeda untuk membedakan isim ini atau kata ini supaya maknanya lebih khusus. Ketika Anda bilang ishtara Abdullah kilograman, kilogram apa? Kilogram pasir kah? Kilogram beras kah? Kilogram batu kah? Kan maknanya masih secara umum. Makanya kita perjelas dengan kata lahman, dengan kata tamyiz di lahman untuk membedakan maksud dari kilogram tersebut. Ya. Bagaimana yang Anda bilang tadi, tamyiz itu adalah ismun yudkaru li bayanil murad min ismin sabiq yasluhu li an turada asya' katsirah, yaitu isim yang disebutkan untuk menjelaskan maksud dari isim sebelumnya, yang mana isim sebelumnya itu bisa digunakan untuk makna yang banyak. Makanya kita kasih satu isim untuk memperjelas maksud dari kata tersebut. Ya. Kita butuh tamyiz untuk memperjelas makna dari isim tersebut. Nah, tamyiz ada apa aja sih? Ada tamyiz malfuz, ada tamyiz malfuz. Tamyiz malfuz ada beberapa macam. Ada isim wazan, isim fail, isim masahah, sama adat. Nah, kalau misalkan malfuz, kalau malfuz itu nggak kelihatan ya, atau maksudnya nggak diucapkan. Kita bisa memahaminya jadi kita bisa mengetahuinya karena kita paham, bukan karena ada tulisannya. Ya, kalau misalkan malfuz karena ada tulisannya, kita tahu kalau misalkan kata tersebut adalah tamyiz. Nah, kalau malfuz, mumayyaznya itu nggak ada. Mumayyaznya nggak ada, makanya disebutnya tamyiz al-malfuz. Intinya adalah kalau misalkan malfuz itu kalau misalkan si malfuz ini tidak ada, wazan nggak ada, kail nggak ada, masahah atau adat nggak ada, itu otomatis dia adalah malfuz. Ya. Seperti itu. Nah, kaidahnya apa sih? Kaidah untuk tamyiz malfuz, kaidahnya adalah khusus untuk kail, masahah, wazan kail dan masahah. Kail, wazan dan masahah, mereka memiliki kaidah khusus, yaitu apa? Ya juzu fi hadza tamyiz ayyin coba au yujarra bil idafati au bimin. Diperbolehkan untuk tiga tamyiz ini untuk dinasobkan atau dimajrurkan menggunakan idofah atau min. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contoh. Nah, bedanya wazan sama kail itu apa? Kalau misalkan wazan itu dia biasanya bendanya padat. Nah, kalau misalkan kail itu dia benda cair. Nah, di sini contoh ada tamliku ummi mithqalan zahaban. Nah, zahaban di sini adalah tamyiz untuk mithqal ya. Nah, zahaban di sini boleh datang dalam tiga keadaan. Yang pertama adalah mansub ya. Tamliku ummi mithqalan zahaban. Nah, mithqalan di sini maf'ulun bihi. Karena maf'ulun bihi-nya ini maknanya umum, maka kita perjelas dengan tamyiz yaitu zahaban. Gram apa sih? 1 gram apa? Datangkan dengan kata zahaban, 1 gram emas. Mithqalan zahaban. Boleh juga datang dalam keadaan yang lain. Au mithqala zahabin, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Mithqala zahabin. Ataupun majrurun menggunakan min. Mithqalan min zahabin. Ya, jadi zahabnya ini boleh datang dalam tiga keadaan.
Bisa zahaban, bisa juga misqala zahabin mudhaf dan mudhaf ilaih, atau misqalan min zahabin. Ya, itu berlaku di 3 keadaan, itu tamyizul wazn, tamyizul kail, ya. Kalau tamyizul kail contohnya di sini syaribtu kuban ma'an, saya meminum 1 gelas air. Au kuba ma'in. Ya, seperti yang tadi sama aja ya. Kuban ma'an. Ma'annya langsung mansub. Au kuba ma'in mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Au kuban min ma'in, ya. Majrur menggunakan min. Au kuban min ma'in. Terus di masahah. Bi'atuhu dira'an hariran. Saya menjual kepadanya 1 hasta harir, 1 hasta sutra. Au dira'a haririn, mudhaf dan mudhaf ilaih. Au dira'an min haririn. Ya, menggunakan jar majrur min haririn. Nah, untuk tamyizul adad dia memiliki hukum sendiri. Apa? Tamyizul adad yajibu jarruhu jam'an ma baina salasati wal ashrah. Kalau misalkan tamyizul adad untuk hitungan 3 sampai 10 itu wajib majrur jama'. Maksudnya majrur jama' itu bagaimana? Lihat di sini. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Sab'atu ayyamin. Sab'ah 3 sampai hitungan sab'atu itu adalah hitungan antara 3 sampai 10. Maka tamyiznya yaitu ayyam harus datang dalam keadaan jama'. Ayam itu adalah jama' dari yaum. Jama' dari yaum, ya. Dan dia harus datang dalam keadaan majrur. Ayyamin, ya. Sab'atu ayyamin. Enggak boleh kita bilang sab'atu yaumin. Enggak boleh juga kita bilang sab'atu ayyaman. Harus sab'atu ayyamin. Contoh lain di sini ada khamsatu atau khamsata aqlamin, karena khamsah di sini keadaannya adalah maf'ulun bihi. Nah, tamyiznya yaitu yang datang setelah kata khamsah. Ya. Tamyiz itu pokoknya yang datang setelah mumayyaznya ya. Mumayyaz itu tadi ada wazan, kail sama masahah dan juga adat. Nah, yang datang setelah adat yaitu si tamyiznya, maka harus datang dalam keadaan jamak dan juga majrur. Kondisinya di sini adalah aqlamin itu adalah jamak dari kolam. Ya. Makanya kalau begitu dia datang setelah adat, nggak boleh kita bilang khamsata qalamin atau khamsata qalaman atau khamsata aqlaman. Harus khamsata aqlamin atau khamsatu aqlamin. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah nasbuhu mufradan. Kapan dia datang dalam keadaan nasab berbentuk mufrad? Ma baina 11 wa 9 wa 9. Ketika adadnya adalah 11 sampai 99. Kita lihat contohnya. Ra'aitu 11 farisan. Kalau contoh dari Quran, inni ra'aitu 11 kaukaba. Ya. 11 farisan. Farisan itu adalah mufrad, ya. Atau paling gampang di yang contoh pertama ini, fi syahri salasuna yauman. Jamak dari yaum apa? Ayyam. Nggak boleh kita bilang fi syahri salasuna ayyamin. Nggak boleh. Ya. Harus kita bilang fi syahri salasuna yauman. Pertama, dia harus datang dalam keadaan mufrad dan harus juga mansub. Kenapa sudah harus masuk? Karena kaidahnya seperti itu ya. Karena kaidah seperti itu. Karena kaidahnya adalah ketika hitungannya atau adatnya, ya, adatnya itu antara 11 sampai 99 harus datang ke si tamyiznya harus datang dalam keadaan mufrad dan mansub. Nah, terus yang ketiga, wajarruhu mufradan. Kalau tadi kan nasab mufrad. Nah, sekarang adalah jarruhu mufradan. Mufrad majrur. Kapan mufrad majrur? Kalau misalkan hitungannya adalah ratusan dan ribuannya. 100, 200, mi'ah, mi'atain, 300, 400, alaf, alfain, 3,000 dan akhir. Seperti ini.
contohnya ada di sini, rakibas safinatu mi'ata musafirin. Ya, mi'ata musafirin. Karena hitungannya adalah mi'ah, maka harus datang dalam keadaan mufrad. Ya. Musafirin, musafirin mufrad. Namanya apa? Musafiruna. Ya. Pertama dia harus datang keadaan mufrad. Nggak boleh kita bilang mi'ata musafiron, harus mi'ata musafirin. Harus datang dalam keadaan majrur. Ya. Mi'ata musafirin. Contoh yang ribuan, masahatud dari alfa zira'in. Ya. Luasnya rumah 1000 hasta. Alfa zira'in. Ya. Alfa zira'in itu 2000 hasta. Alfa zira'in. Nah, karena di sini hitungannya adalah ribuan, nah, karena yang di sini adalah ribuan, ya kita masih merojaah ya, jadi nggak apa-apa. Karena di sini adalah ribuan, maka si tamyiznya yang datang setelah hitungan harus datang dalam keadaan mufrad dan juga majrur. Nah, terakhir, hukm tamyiz idza kana malhud. Kalau tadi kan tentang yang malhud. Nah, selanjutnya yang malhud. Malhud itu apa sih? Malhud itu adalah kita bisa memahami mumayyaznya hanya dari kalimatnya doang. Kita lihat contohnya dulu deh sebelum kita membahas tentang tamyiznya. Kita ambil contoh yang pertama. Hasunal ghulamu. Hasunal ghulamu. Ketika Anda bilang hasunal ghulamu, anak itu baik. Kita tahu anak itu baik. Ya. Kita tahu segala sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan anak tersebut itu baik. Akan tapi lebih spesifiknya apa sih yang membuat dia baik itu? Karena kadang kita nggak tahu nih dia tuh baiknya di bagian yang mana. Kita tahu kalau anak itu baik, mau itu badannya, mau itu mukanya, mau itu rambutnya, mau itu cara jalannya. Ya. Kita tahu dia itu baik, yang berkaitan dengan dia itu baik. Tapi kita nggak tahu spesifiknya apa, lebih spesifiknya apa yang baik. Nah, makanya kita datangkan sistem tamyiz ya. Di sini yaitu kalaman ya. Kita spesifikkan, kita lebih khususkan tamyiznya dengan kalaman. Maka kalaman di sini adalah tamyiz. Nah, kalaman di sini adalah tamyiz untuk apa? Untuk mumayyiz malhud ya. Mumayyiz itu yang dibedakan ya. Dibedakannya apa? Nah, karena di sini mumayyiznya malhud nggak kelihatan, makanya kita langsung aja sesuai kaidahnya apa? Yunsabut tamyiz idza kana mumayyiz malhudun. Kalau mumayyiznya malhud, langsung aja dinasabkan ya. Langsung otomatis mansub. Al-filu akbaru minal jamal. Contoh yang kedua. Ya. Anggaplah kita hapus dulu nih ismanya ya. Ismanya kita hapus dulu. Al-filu akbaru minal jamal. Gajah itu lebih besar daripada unta. Ya kita tahu gajah lebih besar daripada unta. Tapi kita nggak tahu nih apa nih maksudnya yang dikatakan oleh yang mengucapkan ini, apa yang dia maksud, apa yang lebih besar, ekornya kah, kukunya kah, kakinya kah, matanya kah, telinganya atau apanya. Nah makanya kita datangkan jisman kita datangkan untuk memberikan tamyiz, untuk mumayyiznya yang nggak ada. Nah, jisman ini adalah tamyiz. Mumayyiznya mana Ustaz? Mumayyiznya malhud. Nggak ditulis. Kenapa? Karena kita udah paham. Karena gajah itu sudah pasti lebih besar daripada unta. Tapi kita pengen tahu nih, maksud dari yang mengucapkan ini apa gitu, yang lebih besar apanya. Seperti itu. Di sini ada contoh dari i'rab. I'rab bagiannya segampang ya. Qara'a Khalidun 20, qara'a fi'il madhi mabni 'ala fathah dhahirah. Nah, ya yang penting kalau misalkan i'rab ini kalian harus hafal sih ya. Harus hafal kaidah-kaidah yang sudah kalian pelajari. Kayak misalkan qara'a fi'il madhi. Fi'il madhi itu pasti mabni ya. Mabni ala apa? Ala al-fathi ya, ala fathah dhahir. Karena qara'a harokat akhirnya fathah ya. Al-fathah az-zahirah fi akhirih. Ingat ya kalau misalkan fi'il madhi itu pasti mabni, fi'il mudhari' mu'rab. Nah, terus yang datang setelah fi'il apa? Yang datang setelah fi'il itu pasti fa'il, maf'ul. Ingat urutannya kalau jumlah fi'liyah
Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il udah ada nih. Oh, berarti setelahnya fa'il. Khalidun. Khalidun karena harokatnya dhammah, berarti dia adalah fa'il. Khalidun fa'ilun marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah fi akhirih. Ya. Aisyrina. Aisyrina otomatis karena ada fi'il, ada fa'il udah ada, ya otomatis tinggal maf'ul. Maf'ulun bihi mansubun bil ya. Kenapa bil ya? Bi annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Jadi karena dia bentuk awalnya adalah jamak mudzakkar salim. Aisyruna bentuk awalnya ya. Ketika dia keadaannya adalah mansub, mansubnya dengan apa? Mansubnya dengan ya, bukan dengan fathah. Nah, kitaban udah ada fiil, udah ada fa'il, udah ada maf'ul. Nah, maf'ulnya ternyata aisyrina. Aisyrina adalah adat hitungan. Maka yang datang setelah adat otomatis adalah tamyiz. Kitaban. Tamyiz mansubun bil fathah adh-dhahirah fi akhirih. Ya, itu sih harus dihafal ya. Kalian kalau misalkan udah paham, ngafalinnya gampang. Baik, hal min soal. Sebelum kita masuk ke materi apa namanya? Al-munada. Hal min soal, nggak ada pertanyaan ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke munada. Munada gampang banget. Munada benar-benar gampang banget. Ya. Al-munada darsun sahlun jiddan, lebih gampang daripada tamyiz. Al-munada. Apa sih munada itu? Munada itu kalau misalkan kita pakai bahasa Indonesia artinya panggilan ya, atau yang dipanggil. Yang dipanggil. Apa sih maksudnya? Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh di bawah ini. Ya Sholahaddini, ya Harisal Bustani, ya Ba'i'atini. Ya. Ya Sholahaddin, Sholahaddin. Ya Harisal Bustan, Harisal Bustan. Ya Ba'i'attin, Ba'i'attin. Tiga hal ini atau tiga kalimat ini, Sholahaddin, Harisal Bustan, Ba'i'attin, ketiga-tiganya adalah al-munada. Tahu dari mana al-munada? Karena sebelumnya ada harfun nida berupa ya, 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 ya. Jadi setiap kata yang datang setelah huruf nida disebut dengan al-munada. Nah, tarifnya apa sih kalau dalam bahasa Arab? Ya, seperti yang Anda bilang tadi, al-munada ismun yaqa'u ba'da harfin min ahrufin nida. Yang disebut dengan munada adalah isim yang datang setelah salah satu huruf dari huruf-huruf nida. Huruf-huruf nida apa aja sih? Huruf-huruf nida ada tiga ya. Ada tiga. Ada tiga keadaan, sorry. Yang pertama ada ya. Nah, ya ini bisa digunakan untuk qoriban kana am ba'idan au mutawassita. Mau itu dekat, mau itu jauh, mau itu tengah-tengah, kita bisa menggunakan ya. Maksudnya bagaimana? Misalkan Anda lagi di kelas nih, misalkan lagi di kelas. Terus Anda mau manggil sahib Anda, misalkan adfaya. Nah, Anda pakai ya itu bisa nggak bisa? Kenapa? Karena jaraknya dekat antara Anda dengan adfaya. Contoh lain, misalkan Anda lagi di gedung Mekah, terus adfayanya lagi di lapangan, misalkan lagi di Al-Ustase, lagi di lapangan Al-Ustase. Terus Anda manggil, ya adfaya, bisa nggak? Bisa. Karena apa? Karena ia juga bisa untuk lil ba'id.
Contohnya apa? Ya Aliyu. Ya Aliyu. Nah, selanjutnya yang kedua ada al-hamzah sama ai. Nah, hamzah sama ai itu lil munada al-qarib, untuk yang dekat-dekat aja, gitu, yang dekat-dekat aja. Muhammadu aqbil, ai bunayya istaqim. Muhammadu aqbil. Muhammad, sini, sini. Sini, sini, ta'al. Muhammadu aqbil, sini, sini. Jadi untuk manggil orang yang dekat gitu. Muhammadu aqbil, ta'al, ta'al. Sini, 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 datang. Ya. Ai bunayya istaqim. Wahai anakku, bangun, bangun, istaqim. Atau luruskan. Seperti itu, ya. Nah, yang ketiga ada aya, haya sama a itu lil munadal ba'id, untuk yang munada ba'id, munada yang jauh. Ayah Fatimatu iqtaribi, wahai Fatimah sini mendekat. Ya. Abashiru ihfad dinaka fi ghurbatika. Wahai Bashir, jagalah agamamu ketika kamu lagi pergi. Ya. Haya Karimun la tatahawan fi murajaati durusika. Wahai Karim, kamu jangan males-malesan dalam murojaah pelajaran. Nah, ini konteksnya misalkan lagi nelpon. Misalkan anak sama kalian nih. Nah, sama kalian kan jaraknya jauh nih ya. Jaraknya jauh. Nah, makanya apa? Makanya ayah, haya sama a. Nah, ketika mau manggil kalian, terus pengen menggunakan yang lebih spesifik ya. Nah, makanya ayah, haya, dan a ya. A panjang ya. Kalau misalkan A doang itu lil qorib, kalau A panjang itu lil baik. Tapi ini sebenarnya nggak akan ada di kitab sih, cuman min babil faidah ya. Jadi ada tambahan ilmu baru buat kalian. Baik. Terus macam-macam munada apa aja sih? Macam-macam munada. Ya. Macam-macam munada itu ada dua ya. Macam-macam munada itu ada dua. Ini kita nggak akan nama. Insya Allah 13.50 udah selesai ini ya, membahas tentang munada. Nah, gampang banget. Al-munada nawa'an. Ada munada mabni, ada munada mu'rab. Coba Anda pengen tahu dong. Mabni itu apa, mu'rab itu apa? Ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu mabni, apa itu mu'rab? Mabni tetap harokat akhirnya. Kalau mu'rab Bisa berubah-ubah tergantung posisi. nah, oke, sahih. Mabni itu tetap, nggak bisa berubah-ubah harokatnya. Kalau misalkan mu'rab itu paten. Kebalik. Kalau misalkan mabni itu tetap, kalau mu'rab itu bisa berubah-ubah. Sahih. Nah, munada ini ada dua keadaan. Kalau ini lebih tepatnya ketika i'rab ya. Ketika kita i'rabkan, maka mereka nanti hukumnya akan berbeda. Hukumnya apa? Hukumnya ada, yang satu adalah mabni, yang kedua adalah mu'rab. Berarti mu'rab itu apa? Mu'rab itu bisa dia itu marfu', bisa dia itu mansub, atau dia itu majrur atau majzum ya. Nah, pertama kita masuk ke al-mabni dulu. Al-munada al-mabni. Al-munada al-mabni, kapan suatu munada itu menjadi mabni? Al-munada al-mabni yabni ala ma yurfa'u bihi fi mahalli nasabin. Al-munada al-mabni ya, mabniya ala apa? Ala ma yurfa'u bihi fi mahalli nasbin. Harokatnya itu berdasarkan dia itu kofaknya bagaimana. Akan tetapi ketika di-i'rabkan menjadi fi mahalli nasbin. Ketika di-i'rab nanti jadinya fi mahalli nasbin. Maksudnya bagaimana? Nanti kita lihat di contoh. Kapan keadaannya munada mabni itu? Ada dua keadaan. Yang pertama adalah alaman atau nama orang. Yang kedua adalah nakirah maksudah. Ya. Nakirah maksudah. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya di sini ada ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Muhammad di sini adalah, kalau misalkan anggaplah kita hilangkan dulu ya-nya ya. Ya-nya kita hilangkan dulu. Pada dasarnya Muhammad itu mu'rab ya, isim mu'rab bukan isim mabni.
Cuman karena Muhammad itu adalah nama orang, terus kita masukkan kata ya munada, harfun nida, ya. Muhammad ini berubah keadaannya menjadi mabni. Mabninya dengan apa? Mabniun ala ma yurfa'u bihi. Nah, dirofa'kannya dengan apa Muhammad? Rofa'nya itu adalah dengan dhammah. Ya Muhammad. Tapi ketika di-i'rabkan bagaimana jadinya? Jadinya adalah al-munada mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Ya, kita bilangnya seperti itu. Munada mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Ada tambahan fi mahalli nasbin. Begitu juga ketika nakirah maqsudah. Misalkan gini, maksudnya nakirah maksudnya itu bagaimana? Misalkan gini. Misalkan ana lagi di kelas nih, kan di kelas kan banyak murid-murid ya kan, ada banyak murid-murid. Nah, terus ana nunjuk satu orang yang di pojok. Ana nggak tahu namanya siapa, tapi ana nunjuk dia yang di pojok. Ya rojulu. Karena ana nggak tahu namanya, ana panggilnya ya rojulu. Ya rojulu. Itu yang dimaksud dengan nakirah maksudah. Nah, di saat seperti itu, kata rojulu di sini adalah menjadi ismu al-munada al-mabni. Mabninya dengan apa? Mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Seperti tadi seperti itu. Munada mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Ada tambahan fi mahalli nasbinnya ya, ingat-ingat ya. Fi mahalli nasbin. Oke. Ada yang mau tanyakan sebelum kita masuk ke munada yang kedua? Munada yang mu'rab. Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas ya? Oke. Al-munada mu'rab. Al-munada mu'rab ada 3 keadaan. Apa aja? Yang pertama adalah al-munada al-mudhaf. Misal, ya talibal ilmi ijtahid. Nah, ketika keadaannya adalah mu'rab, maka dia harus datang dalam keadaan mansub ya. Sebentar, ini Ana agak kurang yakin. Lihat di ini aja ya. Kita lihat di kitabnya aja. Nah, baik, sahih seperti yang Anda bilang tadi, yunsabul munada idza kana mudhafan aw shibhan bil mudhafi aw nakirah ghaira maqsudah. Enggak, karena enggak ada tulis ya, jadi Anda tadi ragu-ragu. Yunsabul munada idza kana mudhafan aw shabihan bil mudhafi aw nakirah ghaira maqsudah. Munada itu keadaannya mansub ya. Jadi maksudnya keadaan dia itu mansub. Mansub itu kan salah satu dari mu'rab ya, karena mu'rab itu datang dalam 4 keadaan, bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, bisa majzum. Nah, mansub ini masuk ke dalam salah satu itu. Yunsabul munada idza kana mudhafan. Kalau misalkan munadanya datang dalam keadaan mudhaf atau syabihan bil mudhaf atau nakirah ghairu maqsudah ya. Kalau misalkan datang dalam 3 keadaan itu, maka dia keadaannya adalah mansub. Lihat di sini contohnya. Ya, ya Salahaddini. Ya Salahaddin. Salahaddin di sini adalah mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Nah, tadi kaidahnya apa? Ketika dia adalah mudhaf dan mudhaf ilaih syabihan lil mudhaf, sama satu laginya adalah nakirah ghairu maqsudah. Nakirah ghairu maqsudah. Ya Salahaddin, karena di sini dia adalah mudhaf dan mudhaf ilaih, maka Salahaddin harokatnya harus mansub. Ya, mansubnya dengan apa? Mansubnya dengan fathah. Jadi ketika kita i'rabkan Salahaddin, salaha munada mansubun bil fathati di annahu mudhafun.
Terus ad-dini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah fi akhirih. Gitu. Terus contoh yang di sini, ya musri'an fil ajalatin nadamah. Fil ajalati an-nadamah. Nah, ini juga kalau misalkan ini adalah contoh untuk syabihan lil mudhafi. Seperti mudhaf, tapi dia bukan mudhaf ilaih, tapi seperti mudhaf. Bagaimana? Kalau misalkan keadaannya seperti ini, ya, maka dia itu pun harus datang dalam keadaan mansub. Maka ketika di'rabkan musri'an, munada mansubun bil fathah zahirah fi akhirih li'annahu syabihan lil mudhafi. Saya balik lagi ke portfolio ya. Ya warisan ilman la taktum ilmaka. Ya warisan, ya seperti tadi contohnya, ya warisan ilman la taktum ilmaka. Warisan ilman di sini adalah syabihan lil mudhaf, ya. Maka warisan di sini harus datang dalam keadaan mansub. Mansubnya dengan apa? Mansubun bil fathati. Yang ketiga adalah an-nakirah ghairul maqsudah. Kenapa sih disebut dengan nakirah ghairul maqsudah? Summiyat bidzalika li'annaha la tufidu minan nida'i ta'rifan ka qaulil a'ma. Ya, jadi disebut dengan nakirah ghairul maqsudah karena ketika ana mengucapkannya itu enggak memaksudkan untuk orang-orang tertentu. Jadi ya siapa aja gitu ya. Ketika di sini ya rajulan khudh biyadi. Ya, kalau misalkan ada orang buta nih, ada orang buta. Ya rajulan khudh biyadi. Terus dia bilang, ya rajulan khudh biyadi. Dia itu nggak tahu yang diajak ngobrol itu siapa. Pokoknya yang dengar kalimat itu diajak ngobrol. Ya. Jadi nggak ada ma'rifahnya. Jadi maknanya masih secara umum. Ya. Makanya disebut dengan nakirah ghairul maqsudah. Ya rajulan khudh biyadi. Baik. Mungkin Anda ulang lagi ya. Anda ulang lagi dari awal. Munada. Dari ta'rif munada adalah ismun yaqa'u ba'da harfin min ahruf nida, yaitu isim yang datang setelah huruf-huruf nida. Huruf-huruf nida apa aja sih? Ada ya. Nah, kalau ya ini bisa untuk semuanya, mau itu dekat, mau itu pertengahan, mau itu jauh, maka bisa menggunakan ya. Yang kedua ada hamzah atau ai. Hamzah atau ai untuk yang dekat ya. A Muhammadu, ai bunayya ya. Nah, selanjutnya ada ayah, haya, dan a. Itu untuk munada lil ba'id, untuk yang jauh. Ayah Fatimatu iqtaribi, wahai Fatimah mendekatlah. Ya. Nah, terus macam-macam munada. Macam-macam munada itu ada dua. Ada munada mabni, ada munada mu'rab. Apa itu munada mabni? Yaitu keadaan dia adalah mabni. Nah, terus mabninya dengan apa? Mabninya ala ma yurfa'u bihi. Berdasarkan rofa'nya dia itu apa? Akan tetapi ketika di'rabkan harus ada fi mahalli nasbin. Kapan aja munada mabni itu ada dua keadaan. Alaman, ketika dia itu adalah nama orang. Yang kedua adalah au nakirah maksudah, ketika dia itu adalah nakirah maksudah. Contohnya ada ya Muhammadu, ya, karena Muhammad adalah nama orang. Ya rajulu, karena rajulu itu nakirah maksudah, seperti tadi kasih contoh. Ketika lagi ada di kelas, terus Anda pengen nunjuk orang yang di pojok, tapi Anda nggak tahu namanya siapa. Nah, makanya Anda bilang ya rajulu. Ya rajulu. Anda nggak tahu namanya siapa, tapi yang Anda maksud itu si orang itu, ya rajulu. Nah, terus ya munada mu'rab. Munada mu'rab datang dalam tiga keadaan, ya. Ketika dia itu adalah mudhaf, ketika dia itu adalah mudhaf syabihun bil mudhaf, yang ketiga adalah nakirah ghairu maqsudah. Nah, tiga keadaan ini mereka harus datang dalam keadaan mansub, ya. Ya talibal ilmi ijtahid, ya warisan ilman la taktum ilmak, ya rajulan khudh biyadi. Nah, kalau misalkan nakirah ghairu maqsudah ini maksudnya
siapapun yang pokoknya Anda tuh nggak maksud untuk orang tertentu. Siapa aja yang dengar itu yang Anda ajak bicara. Jadi seperti itu untuk nakirah ghairu maqsudah. Ya. Makanya di sini diucapkan dibilang maksudnya nakirah ghairu maqsudah itu seperti orang buta lagi bilang, ya rajulan khudh biyadi. Dia tuh nggak tahu yang diajak ngobrol itu siapa. Apakah itu namanya si Ali, apakah dia itu Muhammad, atau itu siapa. Karena dia nggak tahu. Pokoknya kalau misalkan ada laki-laki yang dekat sama dia ajak ngobrol. Ya rajulan khudh biyadi. Wahai laki-laki yang dekat sama saya, tolong pegang tangan saya. 13.1 sudah selesai ya. Kama qultu anifan, hal min soal. Masih Ustaz kalau. Masih? Oh iya, benar. Misalkan ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti Anda upload ke YouTube ya, Anda upload ke YouTube, dan sebenarnya yang kemarin juga ini Anda ulang-ulang terus, itu udah Anda upload, cuman nggak Anda share linknya ya. Baik, jazakumullahu khairan katsira wa narakum ala khair. Sampai ketemu. Oh ya, nanti hari Sabtu kayaknya kita nggak ada setoran ya. Hari Sabtu tanggal berapa?